kalau ini kos itu pasti horor. Si Gino nggak lihat tuh satu orang pun di situ, para penghuni kos. Ternyata benar, pintunya itu udah kebuka dan di dalam kamar mandinya nggak ada orang. Padahal, Lah, aku tadi malam nginep di tempat teman gue, Gin. Masa ada yang ngedor-gedor tembok sih? Gino dan kawan-kawannya memutuskan untuk tidak menghuni kosan itu lagi. Suara orang lagi gedor-gedor pintu kamarnya. Mana satunya lagi? Kalau si abang admin yang nempatin kosan nomor 8 itu meninggal dunia. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Supolo Channel dan di segmen Cermis alias cerita misteri. Nah, di kesempatan kali ini saya mau ceritain cerita misteri ini. Tapi kali ini bukan cerita misteri saya, melainkan cerita misteri dari akun Instagram @gard_sian. Nah, cermisnya kali ini itu adalah tentang seorang mahasiswa yang mendapat kos-kosan murah, bagus, dan komplit. Namun ternyata di balik harga murah tersebut, dia malah hampir saja dijadikan Tumbal oleh ibu kosnya sendiri. Nah, penasaran seperti apa cerita misterinya kali ini? Simak aja video ini sampai selesai teman-teman. Tapi sebelum itu, kalian subscribe dulu nih. Kemudian kalian like, komen, dan juga share. Biar nantinya kalian nggak akan ketinggalan tuh ya cerita-cerita misteri lainnya. Oke, langsung aja kita mulai Cerita misterinya. Yuk. Jadi awal mula kejadian ini itu terjadi ketika Mas Gino ya. Ini saya samarkan aja namanya. Mas Gino ini mulai menjadi seorang mahasiswa baru di kota, sebut saja kota P. Ya, kita samarkan aja. Kota ini cukup terkenal ya. Jadi dulu itu Mas Gino telat cari kos-kosan. Dan kebetulan asrama di kampusnya itu juga sudah full. Tanya-tanyalah dia, Mas Gino itu, ke temen sejurusannya yang sudah lebih dulu masuk ke universitas itu. Akhirnya dapatlah tuh Mas Gino kos-kosan murah meriah, pakai banget. Bayangkan saja, di harga 450.000 itu sudah dapat kasur spring bed, kipas angin, bantal guling, karpet, meja kursi belajar, lemari, air, listrik, plus wifi juga teman-teman. Waktu itu Mas Gino ini mikir juga sih, kenapa kok ada kos-kosan harga dengan fasilitasnya itu yang jomplang banget, alias nggak masuk akal lah. Sudah kosannya itu deket kampus, fasilitasnya lengkap, harganya murah lagi. Nah, di situ pikiran Mas Gino udah yakin tuh kalau ini kos itu Pasti horor. atau bermasalah lah dengan kondisi yang kayak gitu. Cuman udah kepalang tanggung kan, jadwal kuliah udah mepet mau masuk. Jadinya ya diambillah itu kos-kosan sama dia. Ah, masa bodoh. Ini kos-kosan berhantu apa enggak? Yang penting udah dapet kos-kosan murah, lengkap, deket kampus lagi. Kata Mas Gino waktu itu kayak gitu. Oh iya, bentuk atau model rumahnya itu juga jadul banget. Nggak kayak rumah kos seperti pada umumnya. Ibu kos bilang tuh kalau rumah ini modelnya itu model rumah tahun 80-an. Bisa terlihat di ruang tamunya itu ada beberapa lukisan kuno. Salah satu lukisan itu adalah lukisan Mbah Nyi Roro Kidul. Semakin bertambahlah itu tempat hawa mistisnya. Namun lagi-lagi semua hal mistis itu ditepis dengan fasilitas lengkap yang telah disediakan oleh ibu kos di dalam rumah tersebut. Seperti di dapur itu adanya kulkas 2 pintu, kompor, meja makan, piring-piring dan gelas, serta peralatan masak lainnya. Pokoknya ketika Mas Gino ini masuk ke kos itu, dia cuma bawa baju dan peralatan mandi aja. Nah, sedangkan untuk urusan bumbu-bumbu dapur atau lainnya, itu mereka iuran tuh sama temen-temen yang ada di kosan itu. Nah, jadi sebelum saya lanjut ceritanya, akan saya jelasin nih Dena dari rumah atau kos-kosan tersebut. Jadi di dalam rumah itu ada 8 kamar ya, 8 kamar. 1 kamar mandi, ruang tamu, dan juga dapur. Nah, 7 kamar ini sudah terpakai. Salah satunya adalah Mas Gino ini. Nah, sedangkan 1 kamar tidurnya lagi itu adalah kamar kosong, kamar nomor 8. Cuman yang bikin Mas Gino heran itu kenapa kok kamar kosan itu digembok yang nomor 8 itu? Dan juga dirantai. Gemboknya itu pakai gembok besar sama dikasih rantai. Itu yang bikin heran. Saat itu Mas Gino tanya tuh sama temen satu jurusannya, si senior, yang namanya itu sebut saja Mas Dayat. Mas Dayat, sama neru dah. Itu kamar
kamar opo? Kok sampai-sampai dirantai sama digembok besar segala? Tanya Mas Gino tuh. Dijawablah tuh sama Mas Dayat. Dulu kata Bu Kos itu, kamar itu adalah gudang gitu. Cuman nggak tahu juga sih aku. Soalnya nggak pernah dibuka ya sama Bu Kos. Nah, tapi saat diintip dari jendela atas pintu, kamar itu bukan seperti gudang juga sih. Karena di dalam kamarnya itu cuma ada lemari sama satu meja bundar di tengah ruangan. Cuman kali ini Mas Gino nggak ambil pusing sih soal hal itu. Dianggap normal-normal saja. Singkat cerita, hari pertama Mas Gino ini ngekos, ini dia sedikit kaget tuh. Karena di saat malam hari, itu dia dengar suara-suara riweh di dapur. Kayak ada ibu-ibu masak pokoknya, sama ngomong. Ngomongnya itu ngomong gak jelas lah. Namun ketika dia cek sumber suara itu, saat Mas Gino ini buka pintu kamarnya, kemudian dia berjalan ke arah dapur. Nah, pas di tengah-tengah kamar kos sebelum ke dapur itu, suara-suara riwehnya sudah gak ada. Loh, perasaan yang dapur tadi ada rame-rame ya? Kok jadi sepi? Si Gino mastiin lagi lah itu ke arah dapur. Takutnya ada seseorang yang mau berbuat aneh-aneh di kosannya ini. Sesampainya di dapur, si Gino nggak lihat tuh satu orang pun di situ. Dapurnya itu bener-bener sepi, hening. Merinding lah itu si Gino. Dia buru-buru kabur lah masuk ke kamar kosnya. Singkat cerita, di hari berikutnya, si Gino ini tanya sama temen-temen satu kosannya. Kali ini dia tanya ke Mas, sebut saja Mas Rio. Dia tanya tuh soal kejadian yang dialaminya tadi malam. Apakah Mas Rio ini denger juga atau enggak? Mas Rio, tadi malam sampean denger gak suara-suara riweh di dapur? Tanya si Gino. Dijawablah itu pertanyaan sama si Rio yang sudah tidak heran dengan suara-suara itu. Nah, saat itu si Rio jawab dengan wajah cengengesan tuh. Soalnya si Rio ini sudah duluan ngekos di rumah ini. Santai-santai Gin, mungkin penghuni sini lagi ngospek dirimu. Kan lo anak baru di sini. Sudah anggap aja angin berlalu Gin. Lagian apa yang diharapin sama kosan murah dan undang kayak gini? Kalau kosannya normal, pasti ada nggak normalnya dong. Oh iya juga sih mas. Oke, tak anggap biasa aja lah. Si Gino jawab gitu. Oke, lanjut. Singkat cerita, di malam-malam berikutnya si Gino sudah terbiasa tuh sama suara-suara riweh ibu-ibu yang tak kasat mata di dapur. Dianggaplah itu normal sama dia. Sampai suatu malam si Gino ini dengar sesuatu yang baru tuh di dapur. Dia dengar suara piring dan gelas jatuh, kayak dipecahin lah pokoknya. Cukup lama sih suara itu terdengar di telinga si Gino. Ya sekitar 2 menitan lah. Si Gino dengan rasa penasarannya keluarlah dia dari kamar kosnya. Dan benar saja masih sama seperti sebelumnya. Kondisi dapur nggak ada orang sama sekali. Bahkan bekas piring atau gelas yang pecah itu pun nggak ada. Dapur kembali hening tanpa ada suara sedikit pun terdengar saat itu. Tanpa basa-basi ya kan, si Gino langsung kembali ke kamarnya dan menutup pintu kamarnya. Saat itu dia mulai bergumam. Bisa-bisanya kok nggak ada orang lagi ya di dapur. Padahal tadi terdengar jelas loh suara piring dan gelas yang pecah. Ya wis lah, lanjut tidur aja lah. Lambat laun, setelah beberapa bulan ngekos di situ, kejadian di dapur mungkin sudah bisa dibilang hal yang sudah biasa bagi mereka-mereka, para penghuni kos. Namun, selain suara-suara yang janggal di dapur, ternyata masih ada beberapa keanehan yang terjadi di kosan itu. Di pertengahan malam, biasanya sering ada anak-anak kos yang kebelet kencing tuh. Di sini kebetulan Gino lagi tuh yang baru mulai mengalami atau merasakan keanehan di kamar mandi kosan tersebut. Si Gino yang udah kebelet buang air kecil ini langsung jalan tuh ke kamar mandi. Sesampainya di depan kamar mandi, si Gino ini sadar ternyata di dalam kamar mandi itu ada seseorang. Sebab pintu kamar mandinya itu terkunci dan ada suara air di dalam kamar mandi itu. Kayak orang lagi mandi, biur gitu. Tok tok tok. Suara pintu yang mulai diketuk oleh Gino. Mas yang di dalam kamar mandi, gantian disik mas. Wis kebelet iki mas, gantian mas. Ujar Gino yang saat itu sembari mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi. Setelah beberapa menit mengetuk pintu kamar mandi, anehnya suara di dalam kamar mandi menjadi hening. Tanpa ada suara gemerici air kran atau suara air jatuh di lantai kamar mandi. Dan setelah itu entah kenapa Gino yang mulai membuka gagang pintu kamar mandi itu ternyata bisa terbuka. Di situ Gino langsung buka tuh pintu dan benar sekali tidak ada siapa-siapa di situ.
Bahkan bekas percikan air seseorang yang mandi di situ pun nggak nampak. Lantai kamar mandinya itu benar-benar kering. Loh, kok bisa dibuka dan gak ada siapa-siapa ya? Padahal tadi kekunci loh. Ujar Gino yang udah gak kuat kebelet buang air saat itu. Tanpa pikir panjang, si Gino langsung membuang air kecilnya tuh, tanpa memikirkan hal-hal misteri tersebut. Ya, meskipun agak merinding berada di kamar mandi saat itu ya. Nah, setelah itu Gino langsung lari tuh ke kamarnya lagi. Namun tak hanya itu kejadian aneh di kamar mandinya. Selanjutnya yang mengalami kejadian aneh di kamar mandi ini adalah mereka semua yang berada di kosan itu. Tepatnya sebelum mereka itu berangkat beraktivitas. Yap, betul. Ketika mereka mau mandi. Di situ kan ada 7 orang nih. Dan kamar mandinya itu cuma 1. Pastinya mereka harus antri satu persatu untuk menggunakan kamar mandi tersebut. Kejadian ini persis seperti yang dialami si Gino pada tengah malam kemarin. Dan mereka yang senior-senior atau yang sudah lebih dulu menetap di kosan tersebut sudah tidak merasa aneh lagi. Mereka bertuju antri di luar kamar mandi. Dan kamar mandinya seperti ada orang yang mandi di dalam dan pintunya pun terkunci. Lah, kejadiannya kok sama kayak aku kemarin malam. Ujar Gino saat itu sambil memegang peralatan mandinya. Dijawablah tuh sama Mas Dayat. Oh, alah, baru kemarin ya kamu ditunjukin kejadian aneh di kamar mandinya. Biasanya ketuk aja 3 kali, Gin. Pintu kamar mandinya seperti ini. Gantian Mas yang di dalam. Ini udah banyak yang antri. Ucap Mas Dayat saat itu. Dan setelah diketok 3 kali dan disuruh gantian, ternyata benar pintunya itu udah kebuka dan di dalam kamar mandinya nggak ada orang. Padahal kalau dipikir-pikir siapa yang ada di dalam kamar mandinya? Padahal di dalam kosan kan ada 7 orang. Dan 7 orang itu masih ada di luar kamar mandi. Tapi kok kayak ada 1 orang lagi di kamar mandi. Dan pas terbuka nggak ada orang sama sekali. Disitulah si Gino mulai merasa keanehan ini sudah di luar batas wajar. Namun seiring berjalannya waktu, Gino mulai terbiasa sama seperti teman-teman kosan lainnya. Dan dianggaplah itu udah seperti rutinitas hariannya mereka. Mulai dari suara ribut di dapur, kemudian suara gelas pecah, dan pintu kamar mandi yang terkunci, serta suara orang yang mandi di dalam kamar mandi. Itu sudah menjadi makanan keseharian mereka. Singkat cerita, di malam-malam berikutnya, kejadian mistis menghampiri si Gino lagi tuh. Di saat jam menunjukkan pukul 12 malam. Si Gino ini nggak bisa tidur tuh. Dia nggak bisa tidur tuh karena ada suara orang yang mukulin tembok di kamarnya dari arah sebelah kiri. Tepatnya di kamar nomor 7. Nah, jadi si Gino ini kan kamarnya ada di nomor 6. Di samping kirinya itu adalah nomor 7. Kamarnya Mas Brian. Bingung lah tuh si Gino. Karena sebelum-sebelumnya itu Mas Brian nggak pernah mukul-mukul tembok kamar kosnya saat tengah malam. Si Gino teriak lah waktu itu, sambil membalas mukulin tembok kamarnya ke arah kamar nomor 7 itu, sebelah kiri. Mas Brian, aku mau tidur ini. Ojo gedor-gedor tembok yo. Ujar si Gino gitu. Setelah diteriaki seperti itu, suara orang mukulin tembok itu pun akhirnya hilang. Si Gino akhirnya tidur tuh. Singkat cerita, di keesokan harinya, si Gino ini ketemu tuh sama Mas Brian di depan kamarnya. Yang saat itu Mas Brian baru saja selesai mandi. Ditanyain lah itu Mas Brian sama si Gino. Mas Brian, sampean tadi malam kenapa toh kok gedor-gedor tembok? Aku tadi raiso turu ya Mas. Aku jadi nggak bisa tidur ya Mas. Dijawablah itu sama si Brian, tapi dengan raut wajah kaget dan heran. Lah, aku tadi malam nginep di tempat temanku ya Gin. Masa ada yang gedor-gedor tembok sih? Salah denger paling kamu. Waduh, tenan Mas. Tadi malam itu dari arah kamarnya sampean ada orang lagi gedor-gedor tembok. Terus nih sampean orang yang jero kos. Lah tadi malam itu siapa? Wis, gak usah dipikir temen-temen Gin. Anggap biasa wae lah. Penting orang diketoi. Aman wis. Jawab Mas Brian gitu seraya menenangkan si Gino. Nah, setelah kejadian itu, si Gino makin sudah bisa beradaptasi tuh sama kejadian-kejadian mistis di kosannya. Namun puncak dari kejadian-kejadian mistis itu terjadi ketika Gino sudah ngekos di situ selama 1,5 tahun. Dan di situ Gino dan kawan-kawannya memutuskan untuk tidak menghuni kosan itu lagi. Kejadian puncaknya itu bermula saat ada seseorang yang datang mau ngekos di situ. Beliau ini kebetulan ngelamar kerja di kampus si Gino dan kawan-kawannya itu sebagai admin keuangan kampus.
Saat itu bingunglah itu si Gino. Dalam hati dia bergumam tuh. Lah, ini abangnya mau ngekos di sini tapi tidur di kamar mana ya? Kan kamarnya udah full semua. Dan dari kami bertujuh itu belum ada yang mau out atau keluar. Apa jangan-jangan beliau itu mau ditempatin kos di kamar yang sudah lama kosong itu ya? Yang kamar nomor 8 itu. Dan ternyata bener, si abang itu dapat kamar nomor 8. Kamar yang digembok lama sama ibu kos. Jadi kamar abang ini tuh lebih mahal dibanding 7 kamar lainnya. Harga per bulannya itu 600.000. Kenapa kok bisa mahal? Soalnya emang dari ukurannya itu kamar ini lebih luas. Singkat cerita, akhirnya masuklah itu abangnya ke rumah kosan ini. Dikasih tahu lah itu abang-abang sama si Gino dan kawan-kawan lainnya soal kiat-kiat sukses tinggal lama di kosan tersebut. Mereka semua ngasih tahu tuh hal-hal apa saja yang akan terjadi di kosan tersebut. Bang, jangan kaget ya. Untuk tinggal di kosan murah dan super komplit ini, abang harus siapin mental tuh. Karena bakalan ada kejadian-kejadian yang di luar nalar. Ujar si Gino waktu itu. Ah iya dek, tenang aja. Sejak awal, abang sudah tahu kok. Pasti di balik harga yang murah itu ada konsekuensi atau sesuatunya. Tapi apa aja tuh gangguannya? Jadi, tiap malam itu di arah dapur, itu terdapat suara ibu-ibu riweh lagi masak. Nah tapi setelah dicek, suara dan aktivitas di situ gak ada sama sekali mas. Oh iya, sama itu mas. Waktu mau mandi, Saat si Gino ini mau jelasin ada kejadian mistis apa di kamar mandi, Mas Dayat bilang kalau biarin aja itu besok masnya ngelihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian mistis yang ada di kamar mandi. wes usah dicerita kayak gini. Biarin aja abangnya besok kenalan sama penghuni kamar mandi itu sendiri. Oke bro, santai aja. Jawab si abang gitu, yang seolah sudah menerima resiko apapun soal kosannya itu. Tibalah saat malam hari, dimana saat jam istirahat, kegiatan di dapur itu sudah beraksi seperti biasanya. Singkat cerita, di keesokan harinya antrilah tuh mereka semua di kamar mandi. Si abang ini baru keluar dari kamarnya sambil ceritain kalau tadi malam itu emang beneran kedengeran suara orang-orang riweh di dapur. Namun sekarang si abang ini harus lihat lagi tuh kegiatan orang lagi mandi di kamar mandi. Si abangnya ini kami suruh buat ketuk pintu 3 kali biar sekalian kenalan tuh ceritanya. Sampai akhirnya ya sudah, semuanya kayak biasa aja. Si abang sudah mulai biasa tuh dengan keadaan kosannya ini. Mulai dari kejadian mistis di dapur dan juga kejadian mistis di kamar mandi. Itu dia sudah terbiasa tuh. Sampai akhirnya tepat 2 minggu setelah si abang ini ngekos, ibu kos ini balik ke rumahnya. Jadi si ibu kos mereka ini emang gak pernah kelihatan selama si Gino ini ngekos di situ. Dia cuman pernah ketemu 3 kali doang. Pertama kelihatan itu pas dulu waktu nganter room tour kosannya. Nah sekarang pun sama. Ketika sudah 1,5 tahun ngekos di situ, si Gino ini baru lihat lagi ibu kosnya pas room tour kosan si abang admin keuangan itu. Dan yang ketiga kalinya, si Gino ini bertemu ibu kosnya itu saat Beliau ngadain hajatan. Nah anehnya, yang diundang hajatan itu ya cuma anak-anak kos aja. Mereka sih waktu itu nggak mikir aneh-aneh ya. Mereka cuma diundang, datanglah mereka. Lagian siapa juga yang nggak mau makan makanan gratis waktu itu. Waktu dimana saat jadi anak kosan, yang di akhir bulan uangnya sudah habis sebelum akhir bulan. Singkat cerita, setelah makan-makan di acara hajatan itu, mereka semua kembali ke kosan dengan membawa beberapa bungkus makanan sisa hajatan tadi. Sesampainya di kos, disimpanlah itu makanan-makanan ke dalam kulkas dengan niatan supaya bisa dibuat sarapan besok sama dibuat bekal nantinya waktu di kampus. Setelah itu, mereka bersih-bersih diri tuh, kemudian lanjut tidur. Nah, tapi malam itu tidurnya beda dengan malam-malam sebelumnya. Jadi si Gino ini mimpi. Di mimpi itu Gino kayak lagi ngulang rutinitasnya sebelum tidur. Gino merasa aneh dan di dalam hati dia bilang, Lah kan tadi sudah siap-siap mau tidur ya. Kok ini tak lakuin lagi sih? gitu. Ya sudah, tanpa pikir-pikir lagi Gino copot tuh bajunya.
Jadi si Gino ini punya kebiasaan kalau tidur nggak pakai baju, jadi cuma telanjang dada aja. Nah setelah tidur beberapa menit, kedengeran lah itu suara orang lagi gedor-gedor pintu kamarnya. Gino kaget dan nggak direspon tuh sama si Gino. Jadi gedor-gedor pintunya itu kasar ya, nggak yang ketuk-ketuk biasa terus kencang, enggak. Ini langsung digedor, lebih kayak kemukul-mukul pintu sambil nendang pintu. Di situ Gino cuma bisa nahan nafas aja sih dan masuk ke dalam lemari untuk sembunyi. Nggak lama kemudian Gino tuh denger suara pintu kamarnya terbuka. Si Gino saat itu yang ada di dalam lemari cuma bisa denger suara langkah kaki berat melangkah masuk ke dalam kamarnya disertai dengan nafas yang berat. Gak lama si sosok itu bicara. Dio si C mana? Di mana ya satunya lagi? Si Gino ini benar-benar nggak tahu tuh bentuk sosok ini kayak gimana. Entah dia orang kah atau apalah bentukannya itu kayak gimana. Itu dia nggak tahu tuh. Si Gino pokoknya saat itu cuma bisa nahan nafas sambil berdoa dalam hati supaya dia terbangun dari mimpinya saja waktu itu. Lanjut, si Gino ini udah ngerasa lama banget tuh di dalam lemari. Ini makhluk cuma jalan-jalan ngelilingin kamar atau ngitarin kamar. Sampai akhirnya hening lah itu suasananya. Nah saking heningnya, Gino sampai nggak denger suara detak jantungnya waktu itu. Mungkin sekitar 5 menitan lah itu hening. Si Gino tetap nggak berani keluar dari lemari. Malahan si Gino ini berpikir tetap di dalam lemari saja sampai azan subuh itu membangunkannya, alias membangunkannya dari mimpi ini. Nah di saat si Gino ini berpikir begitu, kagetlah setengah mati dia. Dia kaget karena makhluk itu teriak nyaring banget. Mana satunya lagi? Gitu. Waktu itu dia udah nggak karuan tuh. Si Gino sudah ketakutan mampus. Mau nangis nggak bisa, mau teriak juga nggak bisa. Seluruh badannya itu juga kaku banget, saking dinginnya itu badan. Namun dalam hati Gino, dia tetap terus doa sambil mohon sama Allah itu biar ditolongin atau dibangunin. Gak lama setelah itu, kedengeran suara langkah kaki yang berat itu menjauh dari lemari. Dan lama-lama suaranya samar-samar keluar menjauh dari kamarnya si Gino. Setelah itu, si Gino ini beraniin diri tuh buat keluar lemari. Jalan pelan-pelan ke arah pintu yang terbuka lebar. Ditutuplah itu pintu pelan-pelan sambil dikunci sama si Gino. Kemudian dia jalan lagi tuh masuk ke dalam lemari lagi untuk sembunyi. Segala usaha yang buat dia bangun mulai dari berdoa sampai nyubit kemudian nampar badannya itu sudah dilakukan Gino agar dia terbangun dari mimpinya. Namun semuanya nihil. Singkat cerita, bener tuh, alhamdulillah. Si Gino bangun dari tidurnya karena dengar suara azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak terasa kasur Gino basah tuh karena keringat dingin yang membasahi seluruh badannya saat mimpi buruk itu terjadi. Setelah itu si Gino ngumpulin niat tuh buat bangun untuk ambil air wudhu di kamar mandi. Akan tetapi waktu itu dia masih ada bayang-bayang kan mimpi buruknya tadi. Akhirnya setelah menata niat, dia mantapkan tuh untuk jalan keluar sambil saat buka pintu kamarnya dia membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Sesaat setelah dibuka, dia melihat tempat yang dia kenal dan normal seperti biasa. Saat mau ambil wudhu, dia berjalan tuh pelan-pelan sambil terus baca-baca doa. Takutnya mimpinya itu ke bawah ke kehidupan nyatanya saat ini. Singkat cerita, amanlah itu semua kondisinya. Sampai saat si Gino sudah menyelesaikan sholatnya dan mulai nyiapin keperluan ke kampusnya, dia keluar lagi tuh ke dapur buat manasin makanan yang kemarin malam itu dibungkus dari hajatan ibu kos. Nah di sini nih saat si Gino membuka kulkas, si Gino kaget banget karena lihat makanannya semua itu busuk. Bentuk makanan itu sudah macam-macam, macam makanan semingguan lebih yang dibiarkan begitu saja. Pokoknya makanannya itu jadi hitam, berjamur, dan gak karu-karuan lah. Baunya itu busuk. Akhirnya dibuangin lah itu makanan ke tong sampah sama si Gino sambil dia bersihin kulkas yang baunya itu busuk banget. Pas saat si Gino ini bersihin kulkas, satu persatu teman-teman kosnya itu pada bangun tuh. Dan yang terakhir, si abang admin keuangan kampus itu yang nongol. Si Gino liatin muka-muka mereka tuh. Muka-muka mereka itu Sudah kayak mayat hidup semua.
putih surem pucet gimana gitu. Gino tanyain dah itu kenapa Kok pada pucet sih mukanya? Ada apa? gitu. Mereka ceritalah itu satu persatu, mulai dari teman Gino yang ada di kamar nomor 1. Nah, pas dia cerita itu, mereka semua kaget bukan main. Mereka semua kaget karena mimpinya itu sama semua. Bahkan nih, si abang yang admin itu, yang nempatin kamar nomor 8 itu, dia malah melihat wujud dari makhluk itu. Jadi wujud dari makhluk semalam itu badannya tinggi besar, berbulu hitam, matanya merah menyala, dan kukunya itu panjang banget sampai ke lantai kamar. Serta giginya itu runcing semua. Dari deskripsi itu semua, mereka menyimpulkan kalau itu adalah Sosok genderuwo. Nah, dari mereka berdelapan ini, 6 orang di antara mereka itu cuma denger si makhluk bilang, Mana satunya lagi? tapi si abang admin dan temen Gino yang tidur di kamar nomor 7, Mas Brian, itu dengarnya makhluk itu bilang, Ketemu. terus pergi. Tapi dari mereka berdua, cuma si abang admin saja sih yang lihat wujud makhluknya. Soalnya waktu itu si abang ini nggak tahu harus sembunyi di mana. Sembunyi di lemari, badannya nggak muat karena si abang ini gemuk. Jadilah dia lihat itu makhluk. Dan kata si abang sih, makhluk itu cuma nyentuh kening abang dan bilang, Ketemu. terus pergi gitu aja. Singkat cerita, sampai di situ ya sudah, lanjut mereka ke kamar mandi semua tuh, nungguin sosok yang tiap pagi membuat mereka antri kamar mandi. Si abang admin ini duluan tuh ngetuk pintunya karena dirinya merasa paling tua tuh di situ. Nah, pas si abang ini jalan di depan mereka ngeliat di belakang punggung abangnya ini ada kayak bekas cakaran panjang banget, nggak berdarah, tapi cakarannya itu bukan juga cakaran samar berwarna merah. Ini enggak, cakarannya itu jelas banget dan bentuknya sudah kayak luka yang hampir sembuh lah. Otomatis mereka bertujuh ini tanya dong, itu luka Bang, itu di belakang punggung kok ada bekas cakaran, Bang? Sudah lamakah itu lukanya, Bang? gitu. Dengan wajah bingung, si abang ini juga nggak tahu kok bisa ada luka kayak gitu di badannya. Singkat cerita, selesai tuh mereka mandi dan siap-siap keluar rumah menuju kampus. Si abang duluan tuh perginya karena emang dia kan karyawan, jadi nggak boleh lah dia itu telat. Nah, di situ si Gino lihat ada ibu kos lagi nyapu halaman. Kok tumben-tumbenan ini ibu kos datang lagi kemari. Saat itu juga si Gino lihat dia senyum-senyum tuh nyapa ke abang admin itu yang duluan pergi. Mau berangkat, Le? Nggih, Bu. Monggo. Jawab si abang gitu. Setelah itu disusullah itu si Gino dan Mas Dayat jalan keluar. Si Gino ini nyadar, lah kok ibu kosnya ini tiba-tiba jadi ketus banget saat dia dan Dayat ini lewat. Bahkan saat Gino sapa dan senyumin aja, si ibu kos ini cuma melototin mereka. Saat itu Gino gak mau mikir aneh-aneh tuh, masa bodoh lah dia sama si Dayat. Kelarlah semua kegiatan mereka di hari itu. Mereka semua baliklah itu ke kosan. Nah, pas mau makan malam, si Gino lihat abang admin sama anak kamar nomor 7 itu kelihatan kayak demam. Mukanya itu pucat banget. Mereka bilangnya nggak tahu juga. Tiba-tiba aja demam. Mungkin kecapean aja kali ya. Pikir si Gino saat itu. Sampai akhirnya saat jam 10 malam, nggak tahu kenapa, tiba-tiba anak kamar nomor 7, si Brian, sama abang admin yang nempatin kamar nomor 8 itu teriak-teriak kesakitan. Waktu itu heboh banget lah pokoknya satu rumah. Si Gino dan kawan-kawannya mulai panik tuh melihat keadaan yang terjadi di depan mata mereka. Pasalnya itu adalah kejadian pertama kali. Mau bantu pun bingung juga mereka melihat kondisi anak kamar nomor 7 sama abang admin guling-guling merintih kesakitan. Aduh, kepalaku sakit. Aduh, tolong, kepalaku sakit. Ucap abang admin sembari mengguling-gulingkan badannya di atas lantai. Terus gimana ini dong, Re? Iki piye kok bisa kayak gini mereka? Ucap Gino dengan wajah panik saat itu. Seiring berjalannya waktu, teriakan atau raungan kesakitan mereka berdua didengar oleh beberapa warga yang memang rumahnya berdekatan dengan kosan itu. Ini kenapa, Mas? Kok temannya bisa gini, Mas? Tanya salah satu warga yang berada di situ. Kami juga nggak tahu, Pak. Tadi saat itu badan mereka panas. Tahu-tahu jam 10 sudah kayak gini. Jawab si Dayat sambil panik. Di situ adalah salah satu warga yang bisa bantu proses ruqyah. Dibacain lah itu mereka berdua doa-doa sama para warga dan para anak-anak kosan. Nah, salah satu dari mereka berenam ini
bantu hubungin keluarga abang admin sama anak kamar nomor 7 itu, Mas Brian. Kebetulan keduanya masih di satu kota, cuman emang ngekos karena jarak rumahnya itu jauh banget dari kota ke kampus. Singkat cerita, malam itu dibawalah pulang mereka berdua sama keluarganya masing-masing. Nah, pas sudah jauh dari rumah kosan itu, mereka sudah mulai tenang tuh, gak teriak-teriak kesakitan lagi. Di sini setelah mereka berdua dibawa pulang oleh keluarganya masing-masing, itu si Gino dibilangin sama bapak-bapak yang meruqyah tadi. Bapak itu bilang bahwa supaya kalian semua ini cepet-cepet keluar dari rumah kosan ini. Nyawa kalian itu terancam. Mas, cepet-cepet jangan pindah atau pergi aja dari kosan sini. Nyawa kalian itu dalam bahaya. Ucap si bapak sambil bisikin si Gino. Sambil bisik-bisik tuh ngomongnya. Nah, pas bapak itu bilang begitu, si Gino sempat lirik tuh ibu kos yang saat itu juga berada di situ karena keributan tadi. Lirikan si Gino itu dibalas dengan tatapan benci oleh ibu kos. Seakan-akan beliau ini ada dendam ke mereka berenam. Singkat cerita, setelah kondisinya sudah tenang, sekitar jam 1 dini hari, Mas Dayat dan semuanya itu bilang ke Gino kalau mereka harus cabut saat itu juga. Nggak pakai pikir panjang, Gino dan mereka berlima ini langsung kemasin barang mereka yang nggak begitu banyak, terus langsung cabut tanpa pamit ke ibu kos. Mereka semua lari nginap di kosan teman mereka masing-masing tuh. Setelah beberapa tahun berjalan, singkat cerita, saat Gino ini naik semester 5, si Gino ini dapat kabar dari Mas Dayat kalau si abang admin yang nempatin kosan nomor 8 itu meninggal dunia. Informasi itu benar adanya karena diumumin juga di postingan akun sosmed kampus. Oh iya, menurut keterangan dari Mas Gino ini, sampai sekarang kosan milik ibu itu masih aktif kok dan masih ada yang ngekos di sana. Cuman rekan-rekan satu kosan Mas Gino ini ngasih info aja buat gak nerima makanan apapun dari ibu kos. Selain itu juga saya lihat cecetan dari Mas Gino ini nih, bahwa mas-mas yang ngekos di kamar nomor 7 ini itu juga meninggal, si Mas Brian itu. Entah karena penyakit atau emang dari setelah kejadian kosan ini tuh ya, meninggalnya itu. Nah oke, selesai sudah cerita misteri kali ini teman-teman, tentang seseorang yang dapat kos-kosan murah. Akan tetapi dijadiin tumbal oleh ibu kosnya sendiri. Dari kisah ini saya mendapatkan sedikit pelajaran nih, kalau hidup itu emang penuh dengan resiko. Entah resiko gagal ataupun berhasil. Kemudian gimana pun kondisinya, kita itu harus selalu dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Selalu ingatlah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu mendapat keselamatan dan rahmat-Nya. Oke, mungkin segitu aja dulu teman-teman cerita misteri kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya dan dibuang keburukannya. Sampai jumpa di cerita misteri lainnya. Saya Safi Karim pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.